3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama kita lagi dalam acara Bisik Bincang Asik. Ini temanya hari ini sangat menarik sekali. Apa, Disimak. Kak Ted? Untuk tema kali ini adalah klinik patah hati. Loh, laki-laki ke saya, Iya, laki-laki ke saya. aduh, kalau kemarin Aduh. kita membahas tentang percintaan, Iya. kali ini kita membahas tentang Patah hati. Narasumber kita juga sangat luar biasa, Beliau pemirsa. inspiratif bagi kita semua. Ya, Beliau betul. kebetulan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Beliau ahli di bidang tasawuf. Tasawuf. Kita akan membahas patah hati Dari ranah perspektif tasawuf. Oke, mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu, Bapak. Saya Bisa. perkenalkan terlebih dahulu Iya, narasumber diperkenalkan kita, dulu toh. Bapak Dr. Haji Imam Kanafi MAG. Kita kasih aplaus terlebih dahulu. Oke. Ini mungkin langsung saja kita langsung ke pertanyaan pertama. Miss Bisa Ima. langsung ke mungkin pertanyaan Miss Ima bisa pertama. langsung memberikan Oke. pertanyaan pertama terkait dengan klinik patah hati kali ini. Oke, Bapak Dekan, Bapak Imam Hanafi, ini pertanyaannya nih nggak rumit sih Pak sebenarnya, sangat tidak rumit karena saya kira patah hati ini semua orang hampir merasakan semuanya, Betul. iya kan ya. Betul. Tapi ini nanti dilihat dari sisi perspektif tasawufnya bagaimana. Iya, Ini yang betul. pertama Pak, apa sih pandangan tasawuf sendiri tentang patah hati? Nah, biar anak-anak remaja ini pada tahu Ini Pak. penting ini buat anak-anak Iya, remaja ini. iya, dan Jangan sampai Kan mantan mereka- remaja ya. mantan bagi remaja kita juga juga penting juga. penting Mungkin juga. Bapak bisa Baik, Mbak Ima, Mas memberikan Dedi dan teman-teman semuanya. Patah hati itu sebetulnya suasana hati Iya. yang merasa terputus dari harapan untuk bisa berbahagia gitu. Aduh, harapan untuk berbahagia putus. Ya ini Jadi yang Barangkali ada yang yang merasakan putus juga. sebetulnya harapan. harapannya. Harapan yang mereka rasakan dengan harapan itu dia mendapatkan kebahagiaan. Karena di dalam bercinta kan selalunya tujuan utamanya adalah harapan untuk memperoleh bahagia. Bahagia. Makanya orang bercinta mesti bahagia. Iya. oke. Kemarin Orang memang yang bercinta pasti bahagia. tapi karena Oke. adanya putus harapan Maka biasanya dia patah hati. Patah Begitu hati. ya, Pak Iya, ya. seperti Oke, itu ya, Pak. itu yang seperti itu namanya patah hati. Jadi ketika teman-teman kok merasa patah hati berarti memang teman-teman sedang putus harapan untuk bahagia. Tapi itu hanya sementara ya, Pak ya. Iya. itu juga Tidak terjadi sama selamanya. teman-teman mungkin yang sudah menikah gitu ya Pak, bisa Apakah jadi gitu ya. Iya juga? Siapapun dimanapun saja berada, ketika ada human relation Iya. yang dia mengharapkan terlalu berlebih di dalam membangun kebahagiaannya, Iya. pasti akan mengalami itu. Oke. Ini juga terjadi pada kehidupan rumah tangga, Pak. Oh iya, mau rumah tangga bahkan perpolitikan pun bisa aja. Ini juga COVID juga banyak PHK itu Iya. juga sama ya Pak. Iya. Patah hati juga dalam artian yang sama, putus harapan itu. Putus Nah, harapan. ini penting Pak. Bagaimana sih cara memanage sekarang Pak? Kalau teman-teman mungkin ada yang patah hati, harapannya yang sudah diingin-inginkan ternyata terputus, bagaimana cara memanagenya Pak? Kalau istilahnya anak muda itu bisa move on itu seperti apa Pak? Baik, tasawuf yang ini. pertama yang harus kita pahami bahwa dunia itu luas. Oke. Orang Jawa akan mengatakan dunia itu tidak selebar daun kelor. Kelor. Oke. Maka yang pertama itu orang yang mudah patah hati itu sebetulnya tanda orang yang kurang gaul, gitu. Kurang gaul. Kurang jauh rekreasinya, Oke, kurang jauh referensinya. Ini penting. Penting kurang pemirsa. kurang kental ngopinya, Kurang kental ngopinya, Masya kurang Allah. kurang malam dia. Apa? Tidurnya ya Pak. Ya. Jadi ada istilah dolane kurang ado, Iya. kopine Kurang kurang kental. kental, turune kurang wengi. Kurang- Ya, Iya. istilah Jawanya Oke, seperti oke, itu. oke. Oh, Jadi ini menarik. itu kan untuk memperluas hati. Iya. Itu yang pertama, yang kedua kita mesti harus memahami bahwa ketika berharap berlebih pada sesuatu harus siap-siaplah untuk kecewa. Oh, gitu. Kecuali satu tentu dalam konteks Islam berharap kepada yang punya hidup Allah yaitu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita melakukan hubungan relationship dengan orang lain,
tentunya harapannya jangan terlalu berlebihan ya Nah, Pak. jangan terlalu final Final. bahwa untuk bahagia itu hanya dan hanya bersamanya akan bahagia. Nah, ini yang kemudian membuat kita ketika ternyata suatu saat ada problem, Iya. maka kemudian pasti kecewa. Tapi begini Pak, ada istilahnya orang dalam pacaran ini ya, kalau tidak merasakan patah hati ini kayaknya kurang sedep, kayak Di pengalaman rasa pribadi. kayak mau makan sayur tanpa garam. Jadi kalau misalkan tanpa garam itu kan ambar ya, hambar atau ambar, hambar begitu ya. Nah, ketika kita memiliki hubungan atau relationship terhadap seseorang, tidak merasakan patah hati ini kayaknya kurang sedep Pak. Ya, memang Gimana ini Pak? perasaan kita kepada sesama itu kan up and down. Oh ya, Ya kan, kalau dalam bahasa agama yazidu wa yanqus. yazidu wa Kadang yanqus. bertambah, Berkurang. kadang berkurang. Iya. Nah, demikian juga di dalam kita membangun harapan tadi, Iya. ketika ada masalah yang itu mungkin bisa jadi karena miskomunikasi, misunderstanding, Iya, iya. bisa membuat harapan kita menjadi ciut bahkan putus tadi. Iya. Tapi kemudian setelah misalnya ada penjelasan yang rasional dan bisa diterima, tumbuh lagi. Nah, makanya sering muncul istilah cinta itu jatuh bangun. Jatuh bangun. Putus nyambung. Jadi putus nyambung. dinamika dalam bercinta seperti itu, harus jatuh bangun dan itu jadi cerita indah. Iya. Dan itu tidak indah ya Pak ya. Tapi misalkan gini Pak, teman-teman misalkan ada yang sudah memberikan harapan yang sangat tinggi, Oh ya tuh, seperti sudah itu. final dia memastikan harapan. Padahal kan harusnya tidak final, tapi dia memberikan harapan yang final kepada orang tersebut. Tapi ternyata putus atau harapannya terputuslah seperti itu. Itu cara memanagenya lagi gimana Pak itu? Pak? Ya, oleh karena di dalam agama Islam berpengharapan yang berlebih kepada makhluk itu kurang pas. Kurang puas. Kurang Harapan yang paling tinggi itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati dan perasaannya orang. Karena begitu. oke. Makanya ada ulama yang punya semacam kaidah habibaka haunan ma asa ayakuna bahiduka yaman ma. Cintailah seseorang itu sekedarnya saja, jangan dipol-pol kayak gitu kan. Kalau Iya, dipol-pol iya, itu iya. berarti kan apapun harus dinyoh kayak Nyok gitu. ya semuanya. Itu penting buat teman-teman muda ini. Jangan sampai jadi bucin, Kemarin apa bucin? budak cinta. Cinta. Bahaya sekali. Bahaya Jangan sekali. sampai ini. Iya. Petuah yang Sebab sangat penting. bisa ini. jadi orang yang amat sangat kita cintai hari ini besok hari bisa berubah menjadi orang yang amat sangat engkau benci. Dan itu terlalu banyak. Udah banyak ya Pak yang Iya. seperti itu ya Pak. Ini Begitu juga apalagi sebaliknya ya, kita Nah, juga begitu. jangan, Iya. jangan membenci orang terlalu berlebihan. Berlebihan. juga. Oleh juga. karena itu di dalam Islam kalau kita mencintai seseorang tetaplah bersandar kepada Allah, bahwa kita mencintai seseorang itu sebagai perantara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan paling tinggi itu kita sandarkan kepada Allah, bahwa langgeng tidaknya, bahwa hasil akhir daripada hubungan kita setelah kita berikhtiar dengan tradisi yang sudah ada, Iya. tetap disandarkan kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti hatinya akan tentram ya Pak. Iya. Harapannya putus karena kita menyandarkannya Kepada Allah tetap insya Allah hatinya akan tenang. Ya. Tapi begini Pak, banyak dari teman-teman kita gitu di rumah yang khususnya para remaja ini, kalau sudah patah hati itu dunia serasa hancur Pak. Ini pengalaman pribadi juga. Oh, Yang Curhat kayaknya ini, Kak. curhatan dari Miss Ima ini. iya, dunia tuh kayak terasa hancur. Dan apalagi anak-anak teman-teman yang di rumah yang masih SMP, SMA itu biasanya kalau sudah patah hati itu aduh nilainya jadi turun, terus mereka tidak mau ngapa-ngapain. Ini bagaimana sih Pak menanamkan jiwa tasawuf dalam diri mereka, apalagi anak remaja Iya. ini. Jadi tadi kita sebutkan bahwa patah hati itu kan putusnya harapan. Iya. Ya, di dalam agama Islam harapan itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sedang mendapatkan musibah diputus cinta oleh
orang yang selama ini kita cintai, Iya. maka kita harus membangun satu harapan kembali bahwa ketika kita mampu bersabar atas musibah ini, pasti Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Kita harus punya keyakinan bahwa peristiwa ini pasti pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pelajarannya apa? Bisa jadi kita banyak kekurangan di dalam membangun human relation, cara komunikasi yang kurang baik sehingga mudah terjadi misunderstanding. Itu perlu juga menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai orang putus cinta kemudian ingin move on tapi nggak ada pelajaran. Sekali lagi, semua peristiwa hidup itu adalah pelajaran. Ketika kita sedang diputus oleh seseorang, pasti Allah sedang memberikan pelajaran. Pelajaran apa ini? Itu yang perlu hayati betul. Terkait sama pribadi mungkin yang kurang bagus komunikasinya, kurang mudah memahami, terlalu besar cemburunya, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ya kurang terlalu paham siapa yang sebetulnya kita cintai sehingga salah memperlakukan, kan bisa saja. Makanya itu harus menjadi bahan evaluasi. Setelah itu baru kemudian membangun harapan kembali bahwa tadi dunia tidak selebar daun kelor, ya kan? Kalau ada satu mati pasti akan tumbuh 1000. Seribu tuh dipilih satu yang jadi pemenang. Makanya tidak boleh terus menerus mengalami merana, apalagi kemudian sampai tidak mau makan, tidak mau belajar, tidak mau kuliah, ya kan? Benar-benar. Maka kita harus bangun kembali semangat dan juga mempercayai bahwa rahmat Allah itu ada di mana-mana, ya kan? Nah, makanya dalam Al-Quran disebutkan wala ta'asu min rahillah, janganlah kamu berputus harapan, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita kemudian mau berusaha untuk move on, ya kan? Berikhtiar dengan pikiran yang positif, ya, kemudian husnuzon bahwa Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik gitu kan. Jangan khawatir. Dan kemudian terus melakukan hal yang terbaik, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kemarin. Kan gitu. Tapi intinya berarti harus ada komunikasi juga ya Pak, yang bagus ya Pak. Ya komunikasi secara pribadi ya, bahwa apa salah saya kemarin, apa kurang saya mudah menjadi bahan perbaikan diri. Sehingga cara dia membangun hubungan kemarin dengan esok itu ada lagi, sehingga bisa jadi dengan peristiwa patah hati akan membuat dia itu menjadi manusia baru. Yang ini yang kemudian bisa membuat sang mantan bisa kembali lagi ya. Allah. Atau bahkan menyesal ini Pak. Jadi intinya pada saat kita putus harapan, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Iya. Jangan malah ngelokro, malah sedih itu jangan eman-eman. Karena dunia ini tidak selebar daun kelor. Ini penting sekali. Penting sekali. Tapi begini Pak, terkadang ini ada banyak orang ya yang ketika patah hati karena dia sudah berlebihan, dia juga kemudian merasa bahwa dunianya cuman sempit seperti itu, tidak seluas daun kelor. Kadang mereka merasa bahwasanya Tuhan nggak adil ini, dia patah hati terhadap Tuhan, tidak hanya terhadap pacarnya, tetapi juga terhadap Tuhannya. Ini bagaimana Pak? Ya, di sini pentingnya kita sebagai manusia untuk menerima yang namanya takdir. Bahwa bisa jadi memang lelakon hidup kita ya sedang dibikin patah dulu. Patah itu kan boleh dibilang kalah dulu deh sementara. Tapi ingat kalau namanya lakon, lakon itu kan berarti kan dia
tokohnya. Tokoh Tokohnya. utamanya. Tokoh utama itu biasanya selalu di awalnya kalah, Kalah tapi dulu. di akhir Akhirnya menang. menang. Nah, gitu. Iya benar. Jadi harus Benar, juga benar. begitu. Harus berpikiran seperti Jadi itu ya. kekalahan Positif. atau peristiwa patah hati itu bisa jadi cara Allah untuk menguji seberapa kuat kita punya komitmen. Ya, kalau ternyata kita kuat, tetap move on, tetap bangkit walaupun jatuh bangun, mesti Allah akan menangkan dia di suatu hari. Oke. Ini sangat menarik sekali Iya. ini Kak Teddy nih pada siang hari ini nih. Klinik patah hati luar biasa. Pertanyaan kita juga terjawab dengan memuaskan, Memuaskan, semua. Masya Semoga nanti Allah. teman-teman semua yang ada di rumah bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pemateri Pak Imam. kita. Oke, Pak Imam. Iya. Ya begitu ya. Karena waktunya kayaknya sudah Sudah mau habis. habis. Ternyata 15 Maka menit kita- cepat sekali. Oh, Miss iya, Ima. maka kita harus selesai Iya. sampai di sini dulu. Untuk quote-nya apa Miss Ima? Untuk kali ini Untuk quote-nya kita kali ini adalah hati itu itu harus seluas samudra, Betul. teman-teman. Maka jangan mempersempit hati hanya karena putus cinta. Oke, terima Masya kasih Allah. untuk Terima Sama-sama. kasih Pak Dr. Pak Imam Dr. Imam Hanafi. Tetap Hanafi. bahagia, Tetap bahagia. bersemangat. siap. Semangat Terima bahagia. kasih. Mungkin itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kita Iya. bertemu minggu depan dalam acara yang sama, Bisik Bincang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.